Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima qullihi fid dharain. Amin. Kalau ini taksih membahas cabang iman sampai pada yang ketiga. Yang pertama, iman kepada Allah, kepada malaikat, dan iman kepada kitabnya. Iman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Kita mengenalnya yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Tapi bahwasanya itu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Ada yang diturunkan kepada para rasulnya juga. Mungkin pembahasan iman kepada para nabi walaupun dianggap kitab yang diturunkan oleh Allah, baik berupa kitab sebagaimana Al-Quran atau berupa suhuf, lembaran, itu jumlah yang diturunkan sebanyak 104 kitab. Sebanyak 104 kitab. 10 diturunkan, ada yang mengatakan kepada Nabi Adam, 50 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 30 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, terus 4 diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Inilah bahwasanya banyak kitab yang telah diturunkan. Tapi dahulu ada yang berupa suhuf. Di dalam kitab yang diturunkan ada yang diturunkan ini juga kepada Nabiullah Idris juga. Jadi totalnya ini 104. Pada suatu ketika salah seorang sahabat itu tanya pada Rasulullah, berapakah jumlah kitab yang telah diturunkan oleh Rasulullah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi dijawab oleh Rasulullah sebanyak 104. Nabiullah Adam 10, Nabiullah Idris, Nabiullah Syed, Nabiullah Ibrahim, dan cuma di dalam kitab-kitab itu apakah sama sebagaimana Al-Quran? Sebagian ulama menjelaskan ada yang di dalam kitab itu atau suhuf itu isinya himbauan atau nasihat-nasihat di dalam kehidupan. Setiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya itu sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh umat di masa waktu Nabi diutus tersebut.
di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, semuanya direvisi alias diperbarui dengan adanya apa itu Al-Quran. Maka iman kepada kitab Allah itu adalah sesuatu yang diimani. Karena nopo, karena yang diurunkan oleh Nabi dahulu tidak pernah sedikit pun yang mengajak untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sama, mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah. Cuma ketika kitab itu nanti diteruskan oleh pengikut-pengikutnya atau umatnya, inilah terjadi perubahan-perubahan di dalam kitab tersebut, kecuali Al-Quran yang senantiasa dijaga oleh Allah tentang kebenaran dan keaslian dari Al-Quran tersebut, yang lainnya ada perubahan-perubahan yang kita baca sering bahwasanya Injil ada beberapa, ada Barnabas, ada Lukas, dan itu semuanya sudah melalui revisi yang direvisi oleh penerusnya. Makanya satu kitab dengan yang lainnya itu tidak sama. Di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, karena Nabi Daud waktu itu kan ahli zikirnya itu dengan suaranya yang begitu merdu, zikir kepada Allah dengan suara yang merdu. Zabur ada yang mengatakan makna Zabur itu adalah makna nyanyian. Kalau orang Protestan atau orang Muslim itu kan ada yang ibadahnya dengan menggunakan nyanyian. Karena memang di era Nabi Daud itu adalah menggunakan pujian-pujian yang dinyanyikan. Dan kalau di dalam Al-Quran ini hiaslah membacanya atau dalam membacanya dengan suara. Itu kalau memang Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah Zaini qira'atan besok. Karena Allah itu senang atau mengenai sesuatu keindahan. Di dalam setiap kita mempersembahkan kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, kita memaksimalkan itu. Kita bungkus dengan sesuatu keindahan. Makanya kitab-kitab yang diberikan sebanyak 104 tersebut ada yang gambar sebagaimana suhuf yang diberikan kepada Allah Ibrahim. Makanya wa fi suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam sebagian riwayat mengatakan Nabi Musa sebelum beliau menerima adanya Taurat itu pernah menerima suhuf atau lembaran. Istilah di situ masih belum resmi, hanya untuk pribadi. Dan kalau sudah dapat Taurat itu secara umum diberikan untuk disampaikan kepada para umatnya, menjadi pegangan untuk membimbing umat. Kenapa kita harus iman kepada kitab Allah? Karena kitab Allah itu bagian dari aturan yang mengatur kehidupan kita, yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia itu sendiri. Istilah kalau memang kita beli barang elektronik,
kita tahu aturan kerusakannya, pemakaiannya, maka Allah menyertakan itu di dunia ini supaya demi untuk manusia itu sendiri biar tidak keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah. Maka percaya dengan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah, maka harus percaya dengan apapun aturan-aturan yang ada di dalam kitab itu, dan itu nanti dijelaskan melalui nabinya. Kalau Al-Quran dijelaskan melalui Rasulullah SAW. Karena untuk memahami Al-Quran tidak mudah. Kalau hanya memahami Al-Quran dengan membaca dan menerjemahkan saja, maka tidak akan ditemukan sesuatu yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Maka sehingga di akhir-akhir ini banyak ditemukan adanya menampakkan Al-Quran, mengambil Al-Quran, tapi membinasakan umat, pengobrol, memerangi, tidak mau apa yang saling memaklumi bahwasanya melihat dirinya adalah paling benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan di situ. Rasulullah itu adalah bagian dari Al-Quran yang berjalan. Khuluqul Quran, khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Maka apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah penjabaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita tidak mampu menjabarkan Al-Quran itu dengan hati kita, pikiran kita. Kita tidak akan mampu. Maka dibutuhkan penjabaran itu tidak melenceng sebagaimana apa yang dilakukan oleh pengikut Nabiullah Isa, sehingga menyelewengkan umat dulu. Dan kalau aturannya tidak sama, kan membingungkan. Ada yang ikut Lukas, ada yang ikut Barnabas, dan itu tidak sama. Walaupun sebagian sama, tapi betul sama. Al-Quran dijaga sampai sekarang ini dalam rangka supaya tidak menimbulkan adanya ketidaksamaan. Dijaga saja, kadang-kadang pemahaman yang salah menimbulkan amalia yang tidak sama. Ketika kita mengikuti atau iman dengan Al-Quran, maka apapun kita kembalikan pada Al-Quran, nanti diterjemahkan atau diperluas dengan hadis-hadis Rasulullah. Itu di dalam kehidupan. Tidak mudah memahami Al-Quran, tidak cukup dengan terjemah. Harus melihat asbabul nuzulnya bagaimana. Kenapa ayat ini diturunkan? Sebabnya apa? Peristiwanya apa? Ini juga menjadi kajian di dalam menerapkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Kita lakukan untuk kehidupan kita umat manusia. Maka kalau kita yang tidak mengerti, maka kita mendekat pada para ulama yang memahami itu, yang tahu tentang runtutan keilmuan yang dibutuhkan di dalam menetapkan suatu hukum yang berhubungan dengan Al-Quran untuk manusia. Kalau dulu Al-Quran itu dibuat apapun bisa. Kalau dulu eranya kampanye Nuwun Sewu, ya dilihat dulu wani bayar piro, nanti akan dicarikan ayatnya. Makanya kalau dahulunya
Gus Dur, Al-Quran itu tidak kemana-mana. Kita lah yang nantinya akan membawa Al-Quran, mau dibawa kemana nanti Al-Quran tersebut. Jadi kalau Al-Quran ini kita bawa melenceng, yang ditemukannya sesuatu yang melenceng, maka Al-Quran dengan secara lengkap harus betul-betul kita pelajari terus. Ketika Al-Quran dibaca saat ini, mungkin saat ini kita menemukan bagian dari sesuatu yang tidak pernah kita temukan dulu. Kita baca lagi besoknya, juga akan berkembang di dalam hati kita, kehidupan kita. Nurnya Al-Quran itu akan mengembangkan di dalam kehidupan kita. Kita temukan sesuatu yang baik di dalam membaca Al-Quran, alias buah dari membaca Al-Quran, hidayahnya diberikan sesuatu yang baru lagi. Nuansa dulu ketika kita membaca Fatihah, kita biasa tanpa mengangan-angan makna di dalam Fatihah tersebut, sehingga kita tidak pernah paham dan mengerti itu semuanya. Lama-lama ketika kita sering membaca, kita mencoba masuk dengan hati kita ketika membaca Al-Quran, ada sesuatu yang berkembang, ada sesuatu yang kadang-kadang membaca ihdinas siratal mustaqim, kita dibuka segala wawasan kita mengenai ihdinas siratal mustaqim, mengenai menikmati sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita yang dulu tidak pernah tahu bahwasanya itu bagian dari suatu nikmat Allah, maka semakin sering kita baca, kita ditunjukkan ini loh nikmatku, ihdinas siratal mustaqim. Engkau bisa beribadah dengan nikmat sebagaimana orang-orang dahulu yang senantiasa bisa menikmati ibadah. Ihdinas siratal mustaqim menjadi sesuatu yang nikmat. Maka tidak boleh tidak menjadi pegangan hidup kita, yaitu Al-Quran. Yang penting tidak dimaknai sendiri, tidak ditafsirkan sendiri. Kita harus tahu kapasitas kita seberapa untuk memahami Al-Quran itu. Kapasitas kita seberapa jauh kita mengerti tentang Al-Quran itu. Ini penting. Menawi dan pondok itu kan Quran, kita belajar membaca tafsirnya, terus belajar mengenai balaghahnya, manteknya, ya, asbabun nuzulnya, tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, semakin kita menemukan banyak keluasan-keluasan yang bersumber dari Al-Quran. Ya, kalau sekarang itu kadang-kadang pokoknya sudah belajar ya sudah. Padahal semakin kita masuk ke situ, semakin kita menemukan keluasan-keluasan ilmu Allah yang bersumber dari Al-Quran. Quran itu istimewa. Walaupun kita tidak pernah memahami atau ya paham, memahami dan memahami itu angan-angan, ya, angan-angan maknanya. Walaupun kita itu kadang-kadang tidak paham maknanya, tapi ketika kita baca, tetap bagian dari nur Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada kita. Hati ini tenang, hati ini padam, ini hati ini tenang, hati ini padam, nang kuat kaya ya padam, enak ekor. Inilah pentingnya orang-orang dahulu menjadi istiqomah, ya, setelah subuh minimal tidak lepas untuk membaca Al-Quran.
untuk kehidupannya. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran di awal paginya, di awal mau beraktivitas kita semua, itulah rahasia Al-Quran. Rahasia Al-Quran, kita diberi keberkahan di dalam waktu kita semuanya. Kita diberikan petunjuk-petunjuk Allah di dalam menjalani kehidupan selama sehari itu. Maka minimal tidak pernah lepas dari Al-Quran. Semakin kita meninggalkan Al-Quran, semakin kita akan kehilangan keberkahan waktu kita. Al-Quran yang kita baca ini menjadi kunci di dalam setiap apapun yang kita jalani. Yang membuat masalah itu siapa? Yang menurunkan masalah di dalam kehidupan kita itu siapa? Allah lah yang mengatur semuanya. Apakah Allah tidak mampu menghilangkan masalah-masalah karena Allah melihat Al-Quran yang kita baca? Karena begitu senangnya Allah dengan hamba yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Ini bukan suwe-suwe lah istilahnya, karena kita punya kewajiban untuk mengurusi rumah tangga, memperhatikan rumah tangga, membaca berapa ayat atau berapa lembar. Ini penting. Orang-orang dahulu karena istiqomah yang kayak begitu waktunya barokah. Pekerjaan yang seakan-akan tidak selesai dalam sehari itu bisa selesai. Orang-orang dahulu mana ada aktivitas yang begitu cepatnya sebagaimana saat ini. Kemana berkendara sepeda panjang sudah jarang. Dulu paling mewah menggunakan sepeda panjang. Nang sawah, nang muli keburan, kemanapun bekerja kadang-kadang berjalan berapa waktu. Tapi kenapa bisa mengatasi semua kaya-kayanya yang waktu begitu lambat, tapi bisa menyelesaikan semuanya? Orang dahulu kalau ke sawah belum waktunya dulu sudah pulang, sudah sarapan, sholat duha, saat dulu waktunya dulu sudah ke masjid. Anaknya lebih banyak, tanggungan hidupnya lebih banyak, bayarannya dari pengeran kabeh. Saiki bayarannya ke pemerintah kan. Semakin rumput urip gitu, semakin kita meninggalkan Al-Quran, maka semakin kita perlukan keruwetan hidup. Keruwetan hidup. Maka kakek-kakek kita dahulu begitu tenangnya di dalam menjalani kehidupan. Padahal mobilitasnya tidak setinggi sekarang ini. Apapun serba cepat. Katanya bahwasanya kalau dengan komunikasi yang cepat akan teratasi dengan cepat. Malah masalahnya yang lebih cepat dan banyak masalah yang lebih cepat. Di situ lebih bingung. Dulu tanpa adanya komunikasi nek ketemu ya disampaikan, nek boten ya. Tapi apa? Bisa ditemukan ketenangan di dalam kehidupan. Keberkahan di dalam setiap kehidupan. Putra-putra ini dados tiang-tiang yang luar biasa semuanya. Padahal orang tuanya tidak mengenal bangku pembelajaran alias sekolah. Sekolah dulu cukup sulit karena minimnya biaya, minimnya waktu,
untuk cari kehidupan. Tapi sekarang rata-rata yang jadi itu apa orang sekarang ini apa orang dahulu, yang jadi rektor, yang jadi direktur, yang jadi jenderal itu adalah anak-anak dari orang tua yang senantiasa kehidupannya sederhana. Ini Allah yang menatanya, Allah yang menatanya. Maka penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita saat ini setelah sholat subuh wajib untuk membaca Al-Quran. Kembali kepada dahulu lagi, sebisa-bisanya maca Quran. Yang keempat, beriman kepada para